Siapapun yang minta kepada Allah mati syahid tulus dari hatinya, maka Allah akan berikan kepadanya mati syahid fadilahnya walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi harus seorang muslim gelorakan dalam jiwanya masalah itu. Selain fadilah jihad teman-teman, ada perintah untuk menguasai keterampilan jihad. Dan ada beberapa poin yang ditekankan sekali di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mulai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Yang hadis ini hadis sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minud da'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat secara fisik, punya keterampilan bela diri, keterampilan peperangan yang bisa mengalahkan musuh, punya kecerdasan, punya banyak ide, punya banyak ilmu, ya, itu jauh lebih dicintai, jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kata sebagian ulama hadis, lemah, malas belajar, nggak mau menjaga kesehatan tubuhnya, nggak mau punya keterampilan. Ini dikatakan Nabi SAW mukmin yang lemah. Tapi keduanya punya kebaikan. Maksudnya imannya sudah cukup menjadi kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Oleh karena itu, untuk menjadi orang mukmin yang kuat, ini lanjutan hadisnya adalah jaga apapun yang bermanfaat bagimu. Kata sebagian ulama hadis adalah yang bisa membuat namamu harum, yang bisa membuat kamu dikenang, punya ilmu yang bagus, jabatan yang bagus, ya, punya harta yang banyak, itu boleh, silahkan, ya. Semua itu dibolehkan dalam Islam. Karena itu kita tidak boleh menghinakan diri kita, kita boleh memuliakannya malah, gitu kan. Jagalah apapun yang bermanfaat bagimu, yang bisa mengangkat nama baikmu dan seterusnya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah agar dibantu untuk itu. Wala ta'jaz, dan jangan pernah kau putus asa. Lanjutan hadis dikatakan oleh Nabi SAW, dan kalau kalian ditimpa sesuatu, janganlah bilang kalau seandainya, karena kalau seandainya membuka pintu syaitan. Jadi selalu saja kita semangat, optimis untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik teman-teman sekalian, di sini disebutkan oleh para ulama tentang masalah keterampilan perang yang perlu dimiliki, sekaligus kalau kita bahasakan sekarang olahraga sebenarnya, gitu kan? Dan ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi karena Nabi SAW melakukannya. Yang pertama, yang paling ditekankan adalah memanah. Ini betul-betul ditekankan oleh Nabi SAW. Beranjak daripada tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Anfal ayat 60. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Artinya, dan persiapkanlah dari diri kalian masing-masing secara individu. Bahkan sebagian ulama mengatakan laki-laki dan perempuan, dua-duanya disuruh. Karena Nabi SAW dalam peperangan jihad mengajak perempuan mengobati para mujahidin, memberikan minum dan seterusnya, gitu kan, memberikan semangat. Bahkan seringkali mereka ikut dalam peperangan seperti tadi pada Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kata Allah, persiapkan apa yang kalian mampu, ya, semampu kalian dari kekuatan fisik, mental, ya, dan juga dari menunggangi kuda untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan ada juga orang-orang yang berperang tapi kalian tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya, tapi kalian lakukanlah saja. Ada masalah yang kalian harus pecahkan, ada harus hadapi, gitu kan. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti akan kalian terima pahalanya. Apa kata Nabi SAW pada saat menjelaskan ayat ini? Kata beliau, ketahuilah kekuatan fisik itu dan konsentrasi yang paling bagus adalah di memanah. Ini sabda Nabi SAW, dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selalu Nabi ulangi sampai 2 kali. Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah. Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah. Maka dianjurkan setiap muslim belajar ini teman-teman sekalian. Belajar memanah. Dan sekarang sudah jadi olahraga kan? Bahkan orang mau ke Senayan, mau ke olahraga silakan. Boleh dibeli alatnya, gitu kan.
Jadi ini perlu digarisbawahi dan ini sangat dianjurkan. Kemudian ada hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bazzar dan Tabarani berbunyi, belajarlah memanah karena memanah sebaik-baik permainanmu. Hadis sahih. Jadi kalau mau dijadikan sebagai permainan harian, maka memanah yang paling bagus. Ini bahasa Nabi SAW. Dan kita tahu di sini Abu Talha terkenal sekali dengan panahannya. Sampai dikatakan tadi dia memanah dan panahannya tidak ada yang meleset, semua kena ke musuh. Sampai dia melempar panah yang tidak ada kepalanya pun bisa membunuh musuh. Ini kan keterampilan. Ada beberapa athar menyebutkan kalau Abu Talha bisa memanah dengan satu anak panah, satu busur bisa melempar 3 anak panah sekaligus. Ya. Jadi keterampilan yang luar biasa. Ada tentu rincian para ilmuwan muslim menjelaskan tentang apa kelebihannya memanah, kenapa dia menjadi olahraga yang paling yang dinomorsatukan ya istilahnya dalam hadis-hadis ini adalah karena orang memanah butuh konsentrasi, dia harus bisa meredam emosinya karena sedikit dia lepas konsentrasi maka bisa lepas sasaran gitu kan, dan dia harus mengulangi lagi, narik lagi ya, mengatur lagi, jadi memang butuh kesadaran. Jadi dia nanti akhirnya akan berusaha agar konsentrasi dan panahnya dilemparin kena sasaran. Dan ini sudah menjadi tradisi para ulama-ulama kita, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau gemar sekali berburu. Dan untuk melatih memanahnya, karena belum ada jihad pada saat itu, waktu tidak terjadi jihad di zaman beliau, pada saat itu maka beliau pun akhirnya melakukan panahan itu dengan berburu, ya. Juga ada hadis Nabi SAW yang kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, lemparlah panah dan tunggangilah kuda. Lemparlah panah artinya memanahlah kalian, jadikan sebagai kebiasaan, dan tunggangilah kuda. Nanti akan kita jelaskan masalah menunggang kuda, kita masih fokus ke masalah ini. Juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tahawi, ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Ajarkanlah putra-putra kalian berenang dan memanah. Hanya saja tentu di zaman Nabi SAW, Madinah jauh dari air, dari laut ya, jauh ya, maka ke Jeddah sekitar 400 km dan itu sangat jauh. Maka Nabi SAW fokus kepada masalah memanah ini ya, memanah dan beberapa olahraga yang akan kita sebutkan nanti. Juga ada hadis Nabi SAW, ajarkan anak kalian dalam hadis sahih ajarkan anak kalian memanah. Masuk dalam makna memanah juga adalah melempar lembing atau tombak. Rami dalam bahasa Arab bisa berarti anak panah yang dilemparkan atau tombak yang dilemparkan. Sasaran pokoknya dilempar, sesuatu yang tajam dilempar ke arah musuh gitu kan. Maka namanya rami. Tapi di sini lebih tepatnya adalah panahan sebenarnya. Yang jelas maksudnya tombak, lembing, semuanya yang dipakai melempar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia belajar melempar pisau dan itu memang melempar sasarannya sama, maka sasarannya sama adalah ke target, ke musuh, maka sama juga masuk dalam masalah perintah ini. Ajarkan anak kalian melempar, gitu kan? Di sini memanah, melempar lembing, melempar pisau, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian berenang dan menunggangi kuda, serta suruh mereka meloncati kuda sementara kuda itu berlari. Ini hadisnya. Jadi kudanya dipukul lari, kemudian disuruh anak kita lari, suruh naik, loncat ke atas sementara kuda itu berlari. Udah bisa? Tidak apa-apa lah. Sekarang belajar duduk dulu di talim. Nanti satu waktu. Tentu teman-teman sekalian, ada tadi yang saya lupa sampaikan. Al-Quran juga banyak menceritakan tentang pentingnya orang menjaga fisik supaya kuat ya. Penting dalam Islam itu, karena tubuh kita ini elastis teman-teman sekalian, elastis sebenarnya. Antum bisa besarkan, bisa kecilkan, gitu kan? Lah ya. Ada walaupun orang dasarnya misalnya badannya kurus misalnya, dia bisa gemukin, dia bisa besarin, dia bisa olahraga, bisa dilakukan. Dan kalau orang melakukan itu karena perintah Allah, pahala loh itu. Pahala itu untuk olahraga ya, menjaga kesehatan itu penting. Kalau kita niatnya merawat tubuh, pahala itu. Apalagi kalau niatnya ditambah, kalau satu waktu dibutuhin jihad, saya pakai keterampilan saya. Nah itu luar biasa. Itu yang kita ingin jadikan target. Ya. Ini saya bukan ajar pulang dari sini berantem. Bukan itu maksudnya. Tapi kemahiran, keterampilan, olahraga. Gitu kan. Jangan lagi dipelintirin. Pernah terjadi dalam surah Al-Qasas diceritakan ayat 26. Nabi Musa AS kan semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. 10 orang laki-laki, semua nabi untuk membela agama Allah, termasuk Nabi Muhammad alaihi wassalam punya kekuatan.
Nabi Musa alaihissalam saking kuatnya, waktu dia temukan ada dua orang suku Kipti, sukunya Fir'aun dan suku Bani Israel, sukunya dia lagi ribut di jalanan, lalu Nabi Musa alaihissalam pisahkan. Ternyata orang Kipti ini tetap aja mau memukul, karena dia merasa waktu itu Bani Israel budak. Maka Musa alaihissalam menampar sekali saja, mati orang Kipti itu. Sekali pukulan mati. Musa alaihissalam waktu itu dilaporkan kepada Fir'aun kalau Musa membunuh suku Kipti gini. Fir'aun ini sudah lama tidak suka sama Musa, tapi karena istrinya suka, jadi akhirnya diambil. Fir'aun tidak punya anak, itu kan mandul, tidak punya anak. Istrinya suruh ambil jadi anak angkat. Dia sudah lama mau cari kesalahannya Musa, karena ini Bani Israel. Dia perintahkan Bani Israel untuk dibunuh gitu. Pas dapat kasus ini, Fir'aun bilang bunuh Musa. Dikejar Musa AS. Musa lari ke Madian. Madian tempatnya Nabi Syuaib, mertuanya. Waktu itu kebetulan di Madian ada sumur, itu selalu kalau pagi ditutup, kalau malam ditutup, kalau sore ditutup dengan batu. Batu besar ini cuma 10 orang baru bisa terangkat, beratnya, tutupin sumur itu. Supaya orang dari luar tidak ada yang ngambil air, atau tidak ada yang taruh racun atau apa, supaya orang negeri Madian tidak mati gitu kan. Maka seperti itulah. Nah, kalau pagi 10 orang itu angkat, ada bertugas, sampai menjelang sore ditutup lagi kembali. Kebetulan ada dua anak gadisnya Syuaib alaihissalam datang ke situ mau ngambil air, tapi enggak, sudah ditutup, sudah sore. Ayah mereka Nabi Syuaib sudah tua. Musa alaihissalam pada waktu itu bertepatan baru tiba di Madian. Musa kemudian lihat dari jauh ada dua perempuan. Dalam Al-Quran diceritakan surah Al-Qasas, panjang ayatnya, ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta nusdar riyah. Apa masalah kalian, kata Musa. Kata keduanya, kami tidak bisa mengambil air karena sudah ditutup dengan ini. Wa abuna syekhun kabir, sementara ayah kami orang tua, nggak bisa mengangkat batu. Maka yang terjadi, Musa alaihissalam mengangkat batu itu sendirian. 10 orang Nabi Musa angkat sendiri. Dipindahin batu itu, kemudian diambil air, diberikan air tersebut, lalu kemudian Musa tutup kembali sumurnya, gitu kan? Kemudian pulanglah si dua perempuan ini, rupanya melapor kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengutus salah satunya. Al-Quran menceritakan, datanglah salah satu dari anak Syuaib dalam keadaan malu, lalu berkata, hai Musa, datanglah kepada ayah kami, karena ayah kami ingin membalas atas kebaikanmu, gitu kan? Udah selesai, datanglah Musa alaihissalam. Musa jalan, rupanya perempuan ini anaknya Syuaib jalan di depan, Musa di belakang. Setiap kali ada angin kencang, badannya anaknya Syuaib berbentuk. Jadi kelihatan auratnya, kesannya gitu. Karena kan kelihatan aurat bukan cuma tersingkap kulit, tapi bisa saja terbentuk dengan ketatnya pakaian. Musa tidak mau terganggu keimanannya. Dia bilang sama anak Syuaib, kamu sekarang jalan di belakang, saya di depan. Bilang saja kanan atau kiri, supaya tidak terganggu keimanannya, gitu kan? Seperti itulah caranya, hai teman-teman. Ya. Jangan kesempatan. Ini ada perempuan long pendek malah sengaja jalan di belakang. Sampai di rumah Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib minta, apa masalahmu hai Musa? Musa ceritain gini. Nabi Syuaib mengatakan, udah kamu aman, Allah sudah beritahu kepada saya tidak bakal sampai di sini Fir'aun. Tapi saksi bahasan kita Al-Qasas 26, salah satu anak Syuaib tadi yang datang itu memanggil Musa supaya datang, dia mengatakan, ya aba, a'udzu minasyaitonir rajim, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Hai ayahku, sewa orang ini, pakai tenaganya, karena sebaik-baik orang yang kamu sewa atau pekerjakan adalah orang yang dua sifatnya, qawiyun amin, kuat secara fisik. Karena Musa angkat batu sendiri, kita nggak butuh, walaupun telat kita tiba ngisi air, tetap Musa bisa ngisi. Dan amin, terpercaya kata ulama tafsir adalah pada saat lagi jalan tadi tersingkap aurat, Musa alaihissalam suruh dia ke belakang. Artinya ini orang luar biasa, gitu kan? Maka akhirnya Syuaib faham. Syuaib bukan cuma sekedar pekerjakan, Syuaib menawarkan agar menikah salah satu dari dua anak perempuannya, lalu Musa pun menikah alaihissalam. Tapi saksi bahasan kita adalah di sini Al-Quran menyebutkan tentang kelebihan Musa, qawiyun amin, kuat dan juga terpercaya. Jadi memang kita disuruh itu teman-teman sekalian, suruh menjaga fisik, suruh menjaga kekuatan kita. Baik, kita masuk yang kedua teman-teman sekalian, selain daripada memanah adalah menunggangi kuda. Dan ini tidak akan pernah habis waktunya. Walaupun sekarang ada mobil, ada pesawat, tapi kuda disebutkan, lafaz itu. Al-Quran tadi surah Al-Anfal ayat 60 menjelaskan wa mir ribatil khail. Ribatul khail artinya
cara mengikat kuda, cara menariknya, cara menungganginya, cara menenangkannya, segalanya berhubungan dengan masalah kuda. Persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan kalian dan dari urusan kuda nih, merawatnya, memasang kekangannya, segala macam itu semua harus dipelajari. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari hafaya dan berakhir di thaniyatil wada. Saya jelaskan dulu, yang dimaksud dengan dikempiskan adalah ada kuda-kuda sengaja dirampingkan. Biasanya orang yang pakai bertanding tahu masalah itu, karena kalau kudanya terlalu banyak makan, gemuk dan susah lari. Jadi dinamakan adalah dikempiskan, atau bahasa lainnya kuda terlatih. Nabi SAW pernah membuat pertandingan lomba kuda dari sebuah wilayah namanya hafaya kepada thaniyatil wada. Jaraknya tentu antara ini ya cukup jauh. Sufyan berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, Bukhari berkata, jarak antara hafaya dan thaniyatul wada adalah 5 atau 6 mil. 5 atau 6 mil ya. Ini sekian kilo, mungkin sekitar 10 sampai 15 km gitu kan. Pertandingan kuda, dan Nabi SAW ikut sendiri di situ. Serta Abdullah bin Umar, perawi hadis pun ikut dalam pertandingan tadi. Dan Abdullah bin Umar melanjutkan dan juga mengatakan Nabi SAW juga ikut dalam lomba kuda yang tidak dikempiskan dari thaniyatil wada kepada Banu Zuraik. Lalu kata Sufyan, jarak antara thaniyatil wada dengan Zuraik adalah 1 mil. Maksudnya Nabi SAW pernah ikut tanding kuda yang terlatih, juga pernah kuda yang tidak terlatih, kuda biasa saja. Kemudian Nabi SAW juga ngajak para sahabat, ayo kita tanding, lomba sampai ke sana. Dan itu kalau kuda yang tidak terlatih, Nabi SAW menggunakan jarak 1 mil. Kalau kuda terlatih sampai 5-6 mil, gitu kan? Berarti Nabi SAW sini melakukan dan mengajak para sahabat untuk menguasai kuda. Karena tentu bertanding dalam kuda berarti dia harus menguasai kuda itu, bukan hanya sekedar menungganginya. Juga Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah memperlombakan kuda-kuda dan melebihkan jarak bagi kuda-kuda yang cukup umur. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Juga Rasulullah SAW pernah memperlombakan kuda dan memberi hadiah kepada pemenangnya. Riwayat Imam Ahmad. Jadi menandakan bolehnya kalau ada pertandingan olahraga mendapat hadiah, motivasi. Juara kelas kah, juara olahraga kah, juara apalah ya, itu boleh dikasih hadiah, nggak ada masalah. Dan ini hadis sahih dari Imam Ahmad, Nabi SAW berikan sahabat yang menang diberikan hadiah. Tapi tentu rincian tentang apa yang dikasih belum kita temukan, gitu kan? Saya pribadi mungkin ada dikasih hadiah kurma, mungkin dikasih sesuatu, pakaian dan sesuatu, tidak tahu. Tapi ulama mengambil hukum di sini bolehnya memberikan hadiah. Dikatakan juga dalam hadis, kata Rasulullah SAW, tidak boleh atau tidak sebaiknya perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Sebaiknya perlombaan dilakukan pada unta, panah dan kuda. Artinya Nabi SAW memotivasi olahraga ini, menunggangi kuda dan unta dan memanah. Dan ini selalu dijadikan sebagai pertandingan supaya dia menjadi kebiasaan muslimin, itu yang dimaksud, gitu kan? Sebagian ulama hadis menarik ini, mengatakan ini bisa ditarik dalam semua kebiasaan yang membawa kepada kesehatan. Misal orang sekarang kalau kuda dia sulit, mesti di kota, tidak mungkin ada tempatnya jauh dan sulit, dia misalnya keterampilan bawa mobil, keterampilan naik motor ya. Tapi tentu di sini bukan ugal-ugalan ya, dia pada tempatnya. Ada orang luar biasa gitu ya. Saya pernah lewat di satu tempat di Jakarta ini, belum lewat subuh, menjelang subuh ada ceramah waktu itu. Menjelang subuh, mereka bukannya ke masjid malah balap-balapan motor, tidak pakai helm dan segalanya, mengganggu orang di jalan. Akhirnya orang pada nunggu, padahal orang punya banyak hajat, ini kan? Bukan ini yang dimaksud. Tapi keterampilan memang kalau dia mau masuk ke mana dia berlatih, atau mungkin pada saat dia pakai kendaraan dia coba keterampilannya, tapi bukan mengganggu orang lain. Ini semua insya Allah masuk di dalamnya. Dan apapun yang berhubungan dengan masalah yang ditunggangin masuk dalam makna hadis ini. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah berenang. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ajarkan anak kalian memanah, berkuda dan berenang. Dan kita tahu berenang adalah melatih pernafasan, melatih kesabaran, ya, melatih tulang-tulang, otot-otot, ini semua bagus, ya. Dan berenanglah teman-teman dengan dua hal pesan saya. Yang pertama, hindari tempat-tempat kemaksiatan, gitu kan. Jadi jangan sampai, Nabi kan suruh berenang, tak apa-apa masuk kolam renang ini kan. Jangan, di
situ ada orang perempuan telanjang, jangan masuk di situ. Kan itu. Jadi jangan kena sunnah berenang lalu kita main sembarangan saja, kan sunnah. Ya sunnah, tapi matanya juga haram, enggak boleh. Jadi harus dijaga kan gitu. Nah di sini bisa seseorang melatih, misalnya saya tahu ada beberapa ikhwah yang melakukan berenang karena dia butuh untuk melatih dirinya, maka dia datang ke kolam renang tapi di waktu pagi, di awal pagi dibuka, habis subuh nggak ada orang, dia bayar kemudian dia berenang, dia berlatih, dia sampaikan ke saya sendiri, gitu kan. Kalau ini sangat bermanfaat buat saya gitu, karena dia punya penyakit sesak nafas sampai dia kadang-kadang harus menggunakan alat, sekarang sudah sembuh karena dia berenang saja. Ya, ada beberapa orang yang melakukan itu. Ini sangat positif gitu kan, atau mungkin orang ke laut ya, ke tempat yang luas atau sungai dan seterusnya, ini mungkin dia bisa lakukan. Dan ini sebuah keterampilan yang sangat bagus sekali. Kalau di Saudi ada satu hal yang positif ya, tapi saya tidak tahu di Indonesia, mungkin kita bisa samakan dengan orang sewa villa ya, villa-villa mungkin di tempat-tempat rekreasi, mungkin di puncak di mana, kemudian dia sewa, mungkin ikhwah sama ikhwah, kemudian mereka menggunakan kolam renang yang ada. Mungkin seperti itulah, karena di Saudi biasa begitu. Dulu kami kalau waktu masih mahasiswa, di waktu-waktu tertentu kami liburan dengan teman-teman mahasiswa, tentu semuanya laki-laki pada saat itu, kemudian kami sewa villa, ada kolam renang, lalu kemudian kita buat pertandingan, gitu kan, olahraga atau ikhwah-ikhwah yang memang sampai ada teman-teman, masya Allah dulu kan pelatih berenang, lalu kemudian dia melatih ikhwah-ikhwah untuk itu. Ini juga sangat positif dan insya Allah diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat teman-teman, lomba lari. Dan lari ini sangat penting untuk dilakukan, dan Nabi SAW mempraktekannya sebagaimana dalam hadis yang sahih. Disebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, kata Aisyah anha, saya pernah diajak oleh Nabi SAW berlomba lari dan saya mengalahkan beliau, tapi pada saat tubuhku sudah gemuk maka Nabi SAW mengalahkanku, gitu kan. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, kemenangan ini adalah bayaran daripada kekalahan saya yang lalu. Sebagian orang cuma mengatakan ini romantisnya Nabi sama Aisyah, tapi ini sempit kalau cuma sekedar itu. Tapi Nabi SAW memang sekalian melatih istrinya olahraga memang, gitu kan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan Nabi SAW membiarkan Aisyah menang pertama untuk membesarkan jiwanya, karena Nabi pasti menang semestinya, gitu kan. Jadi bolehlah antum kalau aja istri lari, kasih jiwanya besar, oh yang menang, masya Allah. Jadi jelas lomba lari, gitu kan. Dan juga disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih, diantaranya dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku yang sangat mulia tentang keterampilan ketangkasan berperang, gitu kan. Tapi masih dalam bahasa Arab, saya nggak tahu bahasa Indonesia ini ada atau tidak. Tapi buku ini sangat lengkap, sampai manfaat-manfaatnya, sampai jenis-jenis anak panahnya, segala macam dirincikan luar biasa. Khilaf di antara ulama tentang mana boleh, mana nggak boleh, panjang lebar, buku yang sangat lengkap. Di antaranya adalah para sahabat sering berlomba lari, dan mereka berlomba lari mengelilingi Madinah, gitu kan. Para sahabat, mereka berlomba lari, dan Nabi SAW motivasi mereka untuk itu, memotivasi mereka untuk itu. Dan kita tahu teman-teman, lari dan jalan ini selain memang olahraga yang sudah dikenal secara internasional, kita punya ibadah dalam Islam memang menggunakan olahraga ini. Misal haji dan umroh, ada tawaf, ada sa'i, di sa'i ada berlari, kan gitu, ada olahraga gitu ya, dan itu olahraga memang kita melakukan sampai keringatan, gitu kan. Orang olahraga, dan mau tua mau muda tetap lakukan sama, tawaf, kecuali dia tidak mampu sama sekali baru pakai alat, gitu kan. Kalau enggak mereka jalan, mereka lari. Kita tahu juga di Mina, di Muzdalifah, di Arafah, di zaman Nabi SAW mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki, dan ini berarti menandakan kita punya agama memang itu. Kita tahu motivasi untuk ke masjid, ya, dengan gantung dengan fadilah jalan kaki. Makin jauh makin besar pahalanya, kan gitu. Karena makin banyak langkahnya, berarti kan ada hubungannya dengan masalah itu, ya. Dan ini juga termasuk disebutkan dalam riwayat. Juga pernah terjadi teman-teman sekalian, kalau antum sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu saya jelaskan tentang awal mulanya perintah kenapa laki-laki kalau pakai ihram lengan kanannya diperlihatkan. Sudah tahu belum? Sudah tahu jawabannya pasti. Pasti belum. Nabi SAW pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah teman-teman sekalian, kan diantaranya tidak boleh muslimin masuk umrah pada saat itu. Umrahnya tahun depan. Maka setelah kejadian kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW menyerang Khaybar segala macam, menang. Akhirnya tahun depannya Nabi ingin umrah, namanya umrah qadha. Quraisy nggak bisa tahan lagi karena ada kesepakatan. Muslimin boleh masuk 3 hari. Maka Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan supaya orang-orang Mekah mau keluar dari Mekah, dia sebarin isu.
Abu Sufyan bilang muslimin sedang kena penyakit kuning, ya. Penyakit kuning ini di zaman dulu mereka anggap penyakit kuning itu orangnya lemah badannya, bisa anggota tubuhnya luka-luka, terus menular, segala macam penyakitnya tidak baik gitu. Supaya tujuannya agar masyarakat mereka mau keluar, karena kalau mereka tinggal di Mekah, akhirnya muslimin masuk jumlahnya ribuan orang, bisa banyak masuk Islam. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam tentunya, gitu kan? Maka dia mengatakan keluar semuanya. Kalau tidak nanti kalian kena penyakit kuning ini menular. Maka orang-orang Mekah semua pada keluar. Mereka tinggal di gunung-gunung di sekitar Ka'bah. Mereka lihat muslimin. Nabi SAW dengar kalimat itu, dengar masalah ini. Lalu beliau mengatakan, Allah akan merahmati siapapun yang hari ini menunjukkan kekuatannya. Perlihatkan dengan kanan kalian, lipatkan ihram di bawah ketiak sebelah kanan, dilihatkan kan? Dan berlari kecil lah sementara tawaf. Dan berlari kecil teman-teman beda dengan lari cepat. Orang berlari kecil tapi dengan menggunakan kekuatan kayak lari tempat atau dengan kekuatan itu lebih banyak menyerap tenaga. Kita tidak dibantu oleh adanya angin atau apa kan gitu. Kalau lari mungkin masih ada angin, masih ada pijakan yang bisa kita lakukan, itu lebih ringan dibandingkan orang lari di tempat, lebih meletihkan gitu kan. Nabi SAW suruh berlari kecil sementara tawaf, lihatkan lengan sambil membaca talbiyah. Pada saat dilakukan itu orang-orang Quraisy bilang, nggak mungkin orang sakit kuning begini. Luar biasa kekuatannya, dengan suara kaki mereka lari di tempat jalan. Maka ada perintah itu, dan jadilah sunnah sampai sekarang. Sampai sekarang disunnahkan bagi laki-laki berlari kecil di putaran tawaf. Tentu kalau tidak lagi padat ya, itu apalagi pada saat itu memperlihatkan kekuatan kepada orang-orang musyrik, dan ini termasuk terjadi. Yang kelima teman-teman sekalian, setelah tadi tentunya memanah, menunggangi kuda, berenang, berlari. Kemudian yang kelima adalah memainkan pedang. Dan Nabi SAW termasuk orang yang sangat mahir memainkan pedangnya, ya. Begitu pula dengan para sahabat. Dan kita tahu kisah bagaimana para sahabat memainkan pedang-pedang mereka, diantaranya Zubair yang bisa membelah dua orang musyrik kafir Mekah. Dibelah dua dengan kekuatannya gitu kan, pada saat terjadi perang Khandaq. Itu bagaimana kekuatannya gitu. Dan luar biasa bagaimana Ali bin Abi Thalib juga bisa membunuh salah satu orang kafir Quraisy yang ditebaskan dari kemaluannya, terbelah sampai mendekati dadahnya, dan seterusnya gitu kan. Dan mereka punya kekuatan, dan Nabi SAW memerintahkan itu, membolehkan para sahabat untuk melatih keterampilan selain fisik dan juga memainkan pedang ini. Dan juga kita tahu Nabi SAW membiarkan orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, terkenal mereka ahli membuat pedang dan suka memainkan pedang itu, punya keterampilan. Itu menunjukkan di depan para sahabat di masjid, dan Nabi SAW membiarkannya. Sempat waktu itu Umar lihat ada orang-orang dari Habasyah, bukan muslimin, datang mau menawarkan, mau menunjukkan keterampilannya. Nabi ajak ke masjid. Umar begitu masuk lihat orang-orang ini mainkan pedang di masjid, dilempari batu. Sama Umar dilempari batu gitu kan, suruh bubar. Kata Nabi SAW, biarkan hai Umar, karena saya yang memerintahkannya. Maka Umar pun duduk hanya melihat bagaimana keterampilan mereka. Dan juga hadis Bukhari yang menjelaskan bagaimana Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, saya juga ingin lihat. Lalu Nabi SAW meletakkan Aisyah di punggung belakangnya, lalu mengangkatnya sehingga Aisyah bisa melihat dari dalam rumahnya ke arah masjid. Dan ini berarti membolehkan, Nabi SAW membolehkan itu. Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat menyiapkan pedang-pedang mereka, ya. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian adalah bergulat. Dan ini sudah masyhur kisah Nabi SAW memotivasi para sahabat setiap kali mereka kumpul, selain memanah, selain menunggangi kuda, melempar tombak, dan beliau seringkali membiarkan para sahabat untuk bergulat. Dan pernah dalam satu kasus Ali bin Abi Thalib bergulat, dan beliau sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan punya kekuatan fisik yang sulit untuk dikalahkan. Dan kita tahu gulat memeras tenaga banyak sekali, sehingga akhirnya membuat sulit untuk gulat untuk melawan orang yang kedua atau orang yang ketiga, karena butuh energi. Tidak boleh melukai tapi bisa menekuk, ya, sampai orang itu sudah tidak mampu. Alhamdulillah. Kita tahu sekarang teman-teman sekalian, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sempat mengalahkan 3 orang dari sahabat, dan sangat kuat. 3 orang dikalahkan gulat dan ditekuk sampai orang itu mengaku kalah. Kalau masih bisa dilepaskan, lawan lagi, begitu terus. Maka Ali bin Abi Thalib pada saat itu merasa sedikit, oh ini siapa lagi nih yang mau maju gitu. Nabi SAW bilang, hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang akan mengalahkanmu. Ali kena penasaran, pergi ke sana, pergi ke belakang bukit jauh. Begitu datang ke sana, ternyata ditemukan di sana ada orang pakai cadar, surban, ditutup semua alisnya dan juga
hidungnya sehingga cuma kelihatan bola matanya saja, lalu membuat ring, ya, dibuat garis di padang pasir, lalu diajak Ali untuk masuk. Tidak bicara apa-apa. Lalu Ali sudah paham, masuk, lalu mereka duel berdua. Dengan beberapa kali gerakan kalah Ali. Ditekuk nggak bisa bergerak, padahal Ali orangnya tinggi, posturnya tinggi besar, gitu kan. Kemudian yang kedua kali Ali melawan lagi, tekuk lagi, sampai 10 kali Ali kalah. Begitu Ali kalah, Ali mengatakan saya mengaku kalah, tapi saya ingin tahu siapa Anda. Dibuka cadarnya, ternyata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada Ali, dan ini pendidikan penting dalam masalah nabawiyah, ya. Beliau tidak mempermalukan Ali di depan para sahabat. Ini Ali kau lawan saya, enggak. Untuk membuat Ali supaya tidak, jadi jangan sampai sombong, pergi ke sana di belakang gunung berdua, dan Nabi SAW tidak tunjukkan kalau dia, supaya Ali tidak malu, silakan melawan, gitu kan. Begitu kalah, lalu dia tunjukkan kalau dia adalah Nabi SAW, gitu kan. Dan kita tahu juga riwayat sahih yang sudah sering saya jelaskan tentang masalah Rukana, pegulat Jazirah Arab yang sangat kuat, terkenal tidak pernah kalah, dan dia menjual jasa itu, sering datang ke suku-suku nantang gulat. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja yang dia mau dari orang itu. Jadi orang banyak tidak mau gulat sama dia, karena orang tinggi besar kuat. Dia datang kepada Quraisy mengatakan, hai Quraisy, maukah saya permalukan Muhammad untuk kalian? Kata mereka, tentu saja. Lakukan apa saja. Dia bilang, saya akan permalukan, tapi apa yang kalian kasih? Kata orang-orang Quraisy, apa yang kau minta? Dia bilang, saya akan tantang dia gulat. Lalu Rukana pun ada atas batu, lalu berkata, hai Muhammad. Nabi SAW lagi tawaf dengan beberapa sahabat. Dia pikir Nabi pasti tidak mungkin mengiyakan, karena Rukana terkenal orangnya kuat, ya, keras gitu. Maka dia bilang, hai Muhammad, terima saya beriman? Kata Nabi SAW, tentu saja. Dia bilang, kalahkan saya bergulat. Kalau kau kalahkan saya bergulat, saya akan beriman. Dia kaget, tetapi mengatakan, baiklah. Ya. Ditantang depan umum, dan ini sifat seorang mukmin, nggak boleh lemah depan orang kafir. Ditantang, iya kan saja, gitu kan. Maka dia bilang, iya baik. Rukana tidak sangka turun gulat, ternyata dengan beberapa gerakan Nabi SAW kalahkan dia. Dan ini menandakan keterampilan yang luar biasa dari baginda Nabi SAW, gitu kan. Dan 2 kali 3 kali sampai Rukana akhirnya berkali-kali kalah, sudah rasa malu. Dia mengatakan, baik Muhammad, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman. Sampai pohon ini bicara, itu di pohon kurma. Lalu anehnya di situ, saya sebutkan ini dalam mujizat Nabi SAW, pohon itu pun akhirnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bisa syahadat pada saat itu. Dan ini mujizat Nabi SAW. Tadi kita masuk dalam masalah gulat. Dan ini teman-teman sekalian masuk dalam kata para ulama. Tentu kalau kita lanjutkan satu persatu cukup panjang, tapi yang jelas kata para ulama, semua mahara ammah, semua keterampilan yang umum yang sifatnya berolahraga dan bisa melatih fisik, maka itu masuk dalam sunnah Nabi SAW. Ya. Tapi di sini tidak masuk teman-teman sekalian dalam masalah olahraga otak. Ya. Orang biasa mengatakan catur juga olahraga. Ya. Ini dari mana nih sekarang teman-teman sekalian? Saya mau tanya ini. Betul nggak orang kalau naik kuda itu jalannya L? Medan perang, memang begitu jalan itu. Bukan ditebas sama musuh nanti kalau gitu. Luncur itu jalan lurus. Gimana cara bisa lurusnya? Ya, tidak mungkin, miring maksud saya. Ya. Dan seterusnya lah. Ya. Sifat-sifatnya macam-macam di situ. Itu dengan alasan olahraga otak. Olahraga otak itu hafal Quran, hafal hadis, gitu kan? Menghafal itu olahraga otak itu. Bukan dengan cara seperti itu. Tapi olahraga yang berhubungan dengan kekuatan fisik itu sunnah. Apapun sifatnya. Kata ulama masuk dalam masalah, karena semua ini mana, nunggangi kuda, lari, berenang, gitu kan? Ini semua teman-teman sekalian gulat untuk fisik. Berarti larinya ke situ. Dan ternyata kata para ulama, kekuatan fisik yang dilatih itu akan mencerdaskan akal. Hubungannya di situ. Jadi orang kalau sering olahraga itu mencerdaskan pikiran dia, karena badannya sehat, otaknya juga akan sehat. Biar dia setengah mati, bahasanya dengan olahraga otak, kalau fisiknya tidak baik sama saja. Gitu kan?